Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Cahyati dengan NIM 250301010060 Prodi Akuntansi di kelas AK201 Ekonomi Makro. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis makroekonomi dashboard Indonesia dengan fokus pada neraca pembayaran Indonesia, nilai tukar rupiah, serta penerapan model Mundell-Fleming. Pembahasan ini merupakan pengembangan dari analisis sebelumnya mengenai pendapatan nasional model ISLM, serta efektivitas kebijakan fiskal dan moneter. Kali ini analisis diperluas dengan memasukkan sektor eksternal, karena perekonomian Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh perdagangan internasional, arus modal, nilai tukar, serta kondisi ekonomi global. Ada dua pembahasan utama. Pertama, bagaimana posisi neraca pembayaran Indonesia memengaruhi apresiasi maupun depresiasi rupiah. Kedua, dengan menggunakan model Mundell-Fleming, kami akan menganalisis apakah kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang relatif lebih efektif dalam menghadapi gejolak global. Pertama, kita perlu memahami struktur neraca pembayaran Indonesia atau NPI. Neraca pembayaran Indonesia merupakan catatan seluruh transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan penduduk negara lain dalam suatu periode. Secara umum, terdapat 3 bagian penting yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah current account atau transaksi berjalan. Komponen ini mencakup perdagangan barang, jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder. Bagi Indonesia, neraca barang menjadi salah satu penopang utama karena aktivitas ekspor menghasilkan penerimaan devisa. Kedua adalah transaksi finansial. Bagian ini mencatat investasi langsung, investasi portofolio, derivatif finansial, serta investasi lainnya. Transaksi finansial sangat mudah dipengaruhi oleh perubahan suku bunga global, ketidakpastian geopolitik, dan sentimen investor. Ketiga adalah cadangan devisa. Cadangan devisa dapat berfungsi sebagai buffer atau bantalan eksternal. Ketika pasar valuta asing mengalami gejolak, cadangan devisa memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah. Selanjutnya, kita lihat posisi eksternal Indonesia berdasarkan data 2024 dan 2025. Pada tahun 2024, transaksi berjalan Indonesia mencatat defisit sekitar 8,6 miliar dolar AS atau setara 0,6% dari PDB. Kemudian pada tahun 2025, defisit tersebut menambah secara signifikan menjadi 1,5 miliar dolar AS atau hanya 0,1% dari PDB. Perbaikan ini terutama didukung oleh surplus perdagangan barang yang lebih besar seiring dengan kinerja ekspor Indonesia. Namun dari sisi transaksi modal dan finansial, pada 2025 tercatat defisit sekitar 4,2 miliar dolar AS. Hal ini menunjukkan adanya tekanan dari arus investasi portofolio dari investasi lainnya di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir 2025 berada sekitar 156,5 miliar dolar AS, sedikit meningkat dibandingkan akhir 2024 yang sebesar 155,7 miliar dolar AS. Jadi dari data tersebut dapat dilihat bahwa fundamental transaksi berjalan Indonesia membaik, tetapi arus modal masih cukup volatil dan tetap menjadi sumber risiko bagi stabilitas eksternal. Lalu, bagaimana neraca pembayaran mempengaruhi nilai tukar rupiah? Mekanismenya dapat dilihat dari permintaan dan penawaran valuta asing. Ketika ekspor meningkat, Indonesia menerima lebih banyak devisa. Begitu juga ketika terjadi capital inflow atau arus modal masuk dari investor asing. Pasokan valuta asing di pasar domestik bertambah dan permintaan terhadap rupiah dapat meningkat. Kondisi ini cenderung mendukung apresiasi atau penguatan rupiah. Sebaliknya, ketika impor meningkat atau menjadi capital outflow, permintaan terhadap valuta asing seperti dolar AS meningkat. Investor yang menarik dananya dari Indonesia membutuhkan valuta asing untuk memindahkan dana ke luar negeri. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan depresiasi terhadap rupiah. Artinya nilai tukar tidak hanya ditentukan oleh ekspor dan impor. Arus modal juga memiliki pengaruh yang sangat besar dan bahkan dapat berubah jauh lebih cepat dibandingkan transaksi perdagangan. Selain itu, pergerakan rupiah juga dipengaruhi oleh suku bunga global, kondisi geopolitik,
ekspektasi investor, dan kebijakan Bank Indonesia. Dari analisis pertama dapat disimpulkan bahwa kondisi eksternal Indonesia relatif resilient. Surplus perdagangan barang dan semakin kecilnya defisit transaksi berjalan memberikan fundamental yang cukup baik untuk menopang nilai tukar rupiah. Namun resiko tetap berasal dari transaksi finansial. Capital outflow dapat memberikan tekanan terhadap rupiah meskipun neraca perdagangan Indonesia sedang surplus. Jadi, hal penting yang perlu dipahami adalah depresiasi rupiah tidak selalu berarti fundamental perdagangan Indonesia sedang memburuk. Pelemahan rupiah juga dapat terjadi akibat perubahan sentimen investor, kenaikan suku bunga global, maupun perpindahan modal ke luar negeri. Karena itu, stabilitas rupiah membutuhkan kombinasi fundamental eksternal yang kuat, cadangan devisa yang memadai, serta kebijakan yang kredibel. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu model Mandel Fleming. Model Mandel Fleming pada dasarnya merupakan pengembangan dari model ISLM untuk perekonomian terbuka. Dalam model ini terdapat 3 unsur utama. Kurva IS menggambarkan keseimbangan barang, termasuk pengaruh ekspor neto. Kurva LM menggambarkan keseimbangan pasar uang dan tingkat suku bunga. Kemudian sektor eksternal memasukkan transaksi internasional dan mobilitas modal. Efektivitas kebijakan fiskal dan moneter dalam model Mandel Fleming sangat dipengaruhi oleh sistem nilai tukar dan tingkat mobilitas modal. Indonesia menggunakan sistem nilai tukar mengambang, artinya nilai rupiah pada dasarnya bergerak mengikuti mekanisme pasar. Walaupun Bank Indonesia tetap melakukan stabilisasi apabila terjadi volatilitas yang berlebihan, Indonesia juga memiliki modal yang relatif tinggi. Karena itu, perubahan tingkat suku bunga dan kondisi global dapat dengan cepat memengaruhi arus modal masuk maupun keluar dari Indonesia. Dalam kondisi nilai tukar mengambang dan mobilitas modal yang relatif tinggi, model Mandel Fleming menunjukkan bahwa kebijakan moneter cenderung lebih efektif. Sebagai contoh, kita gunakan kebijakan moneter ekspansif. Ketika Bank Indonesia meningkatkan likuiditas, kurva LM bergeser ke kanan. Kondisi ini cenderung menurunkan tingkat suku bunga domestik. Ketika suku bunga domestik turun, sebagian investor dapat memindahkan dananya ke aset luar negeri yang menawarkan imbal hasil lebih menarik. Akibatnya terjadi capital outflow. Capital outflow meningkatkan permintaan terhadap valuta asing sehingga rupiah cenderung mengalami depresiasi. Depresiasi rupiah membuat produk Indonesia menjadi relatif lebih murah bagi pembeli luar negeri, sedangkan produk impor menjadi lebih mahal bagi masyarakat Indonesia. Secara teori, kondisi ini meningkatkan ekspor neto. Ketika ekspor neto meningkat, kurva IS terdorong ke kanan dan output nasional meningkat. Jadi, mekanismenya adalah kebijakan moneter memengaruhi suku bunga, kemudian arus modal, nilai tukar, ekspor neto, dan akhirnya output. Saluran nilai tukar inilah yang memperkuat efektivitas kebijakan moneter dalam model Mandel Fleming. Sekarang kita bandingkan dengan kebijakan fiskal. Ketika pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ekspansif, misalnya dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah, permintaan agregat meningkat dan kurva IS bergeser ke kanan. Pada awalnya, kebijakan tersebut meningkatkan pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Namun, tingkat suku bunga yang lebih tinggi dapat menarik modal asing masuk ke Indonesia atau capital flow. Capital inflow meningkatkan permintaan terhadap rupiah sehingga rupiah cenderung mengalami apresiasi. Apresiasi rupiah membuat ekspor Indonesia relatif lebih mahal bagi konsumen luar negeri, sedangkan barang impor menjadi lebih murah. Akibatnya, ekspor neto dapat menurun. Penurunan ekspor neto kemudian mengurangi sebagian dampak awal kebijakan fiskal terhadap output. Fenomena ini dapat disebut sebagai external crowding out. Jadi, kebijakan fiskal tetap memberikan dampak terhadap perekonomian, tetapi dalam sistem nilai tukar mengambang. Sebagian efeknya dapat teredam melalui perubahan nilai tukar dan ekspor neto. Jika kedua kebijakan dibandingkan, maka untuk menghadapi shock global dalam jangka pendek, kebijakan moneter lebih efektif berdasarkan model Mandel Fleming. Pertama, respon kebijakan moneter relatif lebih cepat. Kedua, kebijakan moneter memiliki hubungan langsung dengan tingkat suku bunga, arus modal, dan nilai tukar rupiah. Ketiga, pada sistem nilai tukar mengambang, perubahan nilai tukar menjadi saluran tambahan yang dapat memperkuat pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian. Namun, bukan berarti kebijakan fiskal tidak penting. Kebijakan fiskal justru memiliki keunggulan dalam menjaga sektor real, seperti mempertahankan daya beli masyarakat,
menyediakan bantuan sosial, membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kapasitas produksi. Karena itu, kebijakan moneter dapat menjadi garis pertahanan utama terhadap volatilitas eksternal, sedangkan kebijakan fiskal berfungsi sebagai pendukung untuk menjaga kondisi sektor real. Berdasarkan seluruh analisis, dapat disimpulkan bahwa Indonesia membutuhkan policy mix atau kombinasi kebijakan, bukan hanya mengandalkan satu instrumen. Dari sisi neraca pembayaran, Indonesia memiliki fundamental yang relatif terjaga karena surplus perdagangan barang, defisit transaksi berjalan yang rendah, dan cadangan devisa yang kuat. Namun nilai tukar rupiah tetap sensitif terhadap capital flow dan kondisi pasar keuangan global. Kemudian, berdasarkan model Van der Fleming dengan karakteristik Indonesia yang menggunakan nilai tukar mengambang dan memiliki mobilitas modal relatif tinggi, kebijakan moneter dapat dikatakan relatif lebih efektif dalam menghadapi shock global jangka pendek. Kebijakan moneter berperan sebagai menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi, sedangkan kebijakan fiskal tetap diperlukan untuk menjaga daya beli, investasi produktif, kapasitas produksi, serta kesempatan kerja. Jadi, kunci stabilitas perekonomian Indonesia adalah koordinasi yang baik antara Bank Indonesia dan pemerintah agar stabilitas eksternal dapat dijaga tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.